Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2019-1245. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Picture and Picture untuk meningkatkan keaktifan belajar mata pelajaran fikih siswa kelas 2 SDI Nurul Mustafa, Lekok Pasuruan, tahun pelajaran 2021-2022. Yuk simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Picture and Picture untuk meningkatkan keaktifan belajar mata pelajaran fikih siswa kelas 2 SDI Nurul Mustafa, Lekok Pasuruan, tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang masalah. SDI Nurul Mustafa merupakan sekolah yang berada di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pembelajaran di sekolah ini masih menggunakan pembelajaran tradisional, yaitu guru menggunakan metode ceramah dan metode kelompok. Pada proses pembelajaran fikih masih banyak peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas, dikarenakan metode yang digunakan kurang menarik. Hanya sebagian kecil yang cukup pintar dan aktif di kelas. Dalam proses kegiatan pembelajaran, guru belum menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk aktif dan tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya kegiatan siswa, baik dalam segi memahami materi pelajaran. Siswa kurang mampu mempelajari bagaimana memperoleh pengetahuan. Pembelajaran yang dilaksanakan pun masih berpusat pada guru. Siswa kurang mampu melakukan pengamatan saat proses pembelajaran. Dalam proses belajar kelompok terlihat siswa kurang terlibat secara langsung dalam diskusi. Siswa juga kurang berani mencoba sendiri konsep-konsep yang sedang dipelajari. Dan siswa belum percaya diri untuk mengemukakan hasil pikiran atau hasil diskusinya. Permasalahan inilah yang membuat siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran sehingga proses kegiatan pembelajaran berjalan kurang optimal. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan peserta didik secara aktif adalah dengan menggunakan metode pembelajaran Picture and Picture. Dalam metode Picture and Picture ini peserta didik mencocokkan gambar atau mengurutkan gambar secara logis. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul Penerapan Model Picture and Picture untuk meningkatkan keaktifan belajar mata pelajaran fikih siswa kelas 2 SDI Nurul Mustafa, Lekok Pasuruan, tahun pelajaran 2021-2022. Permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Pembelajaran fikih masih monoton. Guru lebih aktif dibandingkan siswa. Metode yang digunakan masih bersifat tradisional. Siswa kurang aktif. Guru tidak menggunakan sumber pembelajaran lain. Guru kurang menggunakan media yang akan membantu dan menunjang proses pembelajaran. Rumusan masalah, bagaimana penerapan model Picture and Picture di kelas 2 SDI Nurul Mustafa, Lekok Pasuruan, tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, upaya apa saja yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SDI Nurul Mustafa, Lekok Pasuruan, tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketiga, apa pengertian mata pelajaran fikih di kelas 2 SDI Nurul Mustafa, Lekok Pasuruan, tahun pelajaran 2021-2022. Cara pemecahan masalah.
Metode pemecahan masalah yang akan digunakan dalam PTK ini adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan model picture and picture. Dengan model pembelajaran ini diharapkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fikih meningkat. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mendeskripsikan penerapan model picture and picture di kelas 2 SDI Nurul Mustafa Lekok Pasuruan tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, untuk mendeskripsikan apa saja yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 2 SDI Nurul Mustafa Lekok Pasuruan tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan pengertian mata pelajaran fikih di kelas 2 SDI Nurul Mustafa Lekok Pasuruan tahun pelajaran 2021-2022. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis bagi madrasah sebagai bahan acuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah khususnya pada mata pelajaran fikih. Bagi guru, meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran fikih dengan menggunakan model picture and picture. Yang ketiga, bagi siswa, memberikan sesuatu yang menarik sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih. Yang kedua, manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap yang pertama, kajian tentang penerapan aksen reses dalam pembelajaran fikih di sekolah dasar. Yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan rujukan tentang penerapan model picture and picture dalam pembelajaran. Definisi istilah. Model picture and picture menurut A. Suprijono, model pembelajaran picture and picture adalah salah satu model pembelajaran kooperatif. Picture and picture adalah model mengajar yang menggunakan gambar dalam bentuk potongan-potongan untuk dipasangkan serta diurutkan menjadi gambar yang utuh. Dalam pembelajaran picture and picture, model pembelajaran yang menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Keaktifan siswa. Keaktifan siswa atau pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai macam kegiatan. Keaktifan siswa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Purwadarminta menyebutkan bahwa kata aktif merupakan kata dasar dari aktivitas yang berarti kegiatan atau kesibukan. Kata keaktifan juga memiliki makna yang sama, yakni kegiatan atau kesibukan. Jadi yang dimaksud dengan keaktifan siswa dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa pada saat proses pembelajaran mengajar berlangsung yang mencakup keaktifan jasmani dan rohani. Yang ketiga, pembelajaran fikih. Mata pembelajaran fikih salah satu mata pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman ruang lingkup mata pelajaran fikih dalam kurikulum berbasis kompetensi berisi pokok-pokok materi seperti hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada lingkungan sekolah khususnya di SDI Nurul Mustafa. Kajian pustaka. Kajian terdahulu yaitu tentang peneliti Juliana. Yang kedua oleh Baharudin Arif.
Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratih Rizky Pradika. Judul yang pertama yaitu penggunaan media gambar dalam meningkatkan minat belajar fikih siswa kelas 4 MI ULE Karang tahun pelajaran 2016-2017. Yang kedua, penerapan model cooperative learning tipe picture and picture untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 3 SD Negeri 2 Sumberrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran 2013-2014. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran picture and picture terhadap minat belajar pada bidang studi fikih. Perbedaannya itu, yang pertama difokuskan pada minat belajar, sedangkan penelitian yang kedua difokuskan pada motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga difokuskan pada minat belajar. Persamaannya, sama-sama menggunakan metode picture and picture. Kajian teori. Model picture and picture. Model picture and picture adalah pembelajaran yang memakai media gambar sebagai sarana untuk aktivitas belajar dengan cara mengurutkan dan memasangkan gambar sesuai rangkaian yang logis. Langkah-langkah model picture and picture. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir, konsumsi atau kesimpulan atau rangkuman. Kelebihan dan kekurangan metode picture and picture. Kelebihan dari metode picture and picture menurut Huda yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kegiatan yang dipilih sesuai minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Adapun kelemahan dari model ini menurut Istarani 2012 adalah tidak mudah bagi guru dalam menentukan kelompok yang heterogen. Ada kalanya siswa merasa tidak cocok dengan siswa lain di kelompoknya. Dalam diskusi, ada kalanya hanya siswa tertentu saja yang aktif. Keaktifan belajar. Hakikat keaktifan. Hakikat keaktifan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa aktif berarti giat atau belajar atau berusaha. Sedangkan keaktifan adalah hal atau keadaan di mana siswa adalah dapat aktif. Keaktifan siswa dalam hal ini dapat dilihat dari kesungguhan mereka mengikuti pelajaran. Siswa yang kurang aktif akan ditunjukkan oleh beberapa kasus di kelas, seperti kurang adanya gairah belajar, malas, cenderung ngantuk, enggan mengikuti pelajaran, cenderung ingin izin keluar kelas dengan alasan ke belakang, tidak konsentrasi, ngobrol dengan teman-temannya, mengerjakan tugas pada mata pelajaran lain, dan lain sebagainya. Hakikat belajar. Unsur terpenting dalam proses pembelajaran terdapat pada keaktifan siswa. Menurut Nana Sudjana, belajar merupakan proses yang aktif. Apabila tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan belajar sebagai responsi siswa terhadap stimulus guru, tidak mungkin siswa dapat mencapai hasil yang dihendaki.
Penerapan keaktifan belajar. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran merupakan upaya siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang dapat ditempuh dengan upaya kegiatan belajar kelompok maupun belajar secara perorangan. Adapun dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui keterlibatan belajar secara langsung, artinya menciptakan minat dari awal terhadap belajar. Kondisi ini dapat dibentuk dengan cara mengkondisikan siswa untuk membentuk kelompok kecil guna melakukan diskusi terhadap materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga akan terpancing untuk melakukan usaha belajar kelompok. Indikator keaktifan belajar. Adapun indikator keaktifan siswa melalui aktif belajar yang terjadi dengan proses mengalami. Artinya, proses mengalami di sini adalah siswa dibimbing untuk melakukan sendiri mengikuti belajar, yaitu diawali dengan keberanian bertanya, keberanian menjawab pertanyaan teman, keberanian mencoba mempraktekkan materi yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, aktif belajar yang terbentuk dalam transaksi atau peristiwa belajar aktif. Peristiwa belajar merupakan kegiatan yang memerlukan konsentrasi yang maksimal dari siswa yang sedang belajar. Yang ketiga, keaktifan belajar terjadi melalui proses mengatasi masalah sehingga terjadi proses pemecahan masalah. Ketika melakukan proses belajar khususnya dalam materi praktek, maka di antar siswa ada yang kurang memahami maksud dari rekannya, sehingga di situ akan terjadi interaksi edukatif antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Dalam proses pembelajaran mengajar, keaktifan para siswa dapat dilihat dari indikator. Yang pertama, siswa tidak menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan memberi informasi. Siswa lebih hanya mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya. Yang ketiga, siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh siswa. Ciri-ciri aktivitas pembelajaran. Yang pertama, dari segi peserta didik dapat dilihat keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dari permasalahannya, keinginan dari keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar. Penampilan berbagai usaha atau keaktivitas belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar, mengajar hingga mencapai keberhasilannya. Kebebasan atau keleluasan melakukan hal tersebut di atas tanpa tekanan guru atau pihak lainnya. Yang kedua, dari segi guru dapat dilihat dari usaha mendorong, membina gairah belajar dan berpartisipasi peserta didik secara aktif. Peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses peserta didik. Yang ketiga, memberi kesempatan peserta didik untuk belajar menurut cara dan keadaan masing-masing. Jenis-jenis aktivitas dalam belajar. Yang pertama, visual activity, oral activity, listening activity, breathing activity, drawing activity, motor activity, mental activity, emotional activity. Pembelajaran fikih. Secara terminologi, fikih diartikan sebagai hukum-hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Selanjutnya, Sumitro menyebutkan definisi fikih sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara, praksis yang ditemukan dari dalil-dalil tafsili. Fungsi pembelajaran fikih disampaikan oleh Wahab antara lain menyiapkan pengamatan antara Islam terkait aspek hukum sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat, meningkatkan kemampuan dalam mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan secara didik,
menanamkan sikap serta keteladanan terhadap perkembangan syariat Islam. Tujuan pembelajaran fikih. Yang pertama, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk menjadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. Pembelajaran fikih untuk madrasah ibtidaiyah sangat penting untuk mengajarkan anak agar mengerti ketentuan hukum Islam dan mengetahui cara dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran fikih penting diajarkan kepada anak agar mereka mengetahui ketentuan hukum Islam sejak dini. Hipotesis tindakan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang kita temukan untuk dibuktikan kebenaran terhadap rumusan masalah yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Keaktifan belajar siswa cenderung meningkat dengan melalui metode picture and picture pada mata pelajaran fikih. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa angka di lapangan dengan metode skala, dokumentasi maupun instrumen penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau class action research. Penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari penelitian tindakan. Menurut Ari Kunto, penelitian ini merupakan suatu pencematan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama-sama. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasinya, penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SDI Nurul Mustafa, Lekok, Kabupaten Pasuruan. Waktu penelitian ini dilakukan pada siklus 1 tanggal 16 November 2021 dan siklus 2 pada tanggal 7 November 2021. Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian merupakan subjek informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek yang diminta informasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PAI, dan siswa kelas 2 SDI Nurul Mustafa, Lekok, Pasuruan yang terdiri 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Prosedur penelitian. Siklus pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Siklus kedua, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan terakhir refleksi. Pelaksanaan siklus penelitian yang siklus pertama dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 November 2021 melalui dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, atau observasi dan refleksi sebagai berikut. Perencanaan adalah persiapan awal yang dilakukan untuk guru memperoleh penelitian tindakan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Siklus 2, perencanaan penelitian memberikan rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Yang kedua, pelaksanaan tindakan di mana guru melakukan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi berdasarkan siklus pertama dengan memberi pelajaran fikih menggunakan model pembelajaran picture and picture. Pengamatan penelitian melakukan pengamatan terhadap keaktifan siswa.
Yang keempat, refleksi ialah upaya untuk kembali menganalisis, mengklarifikasi, dan kembali mengevaluasi hal yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, yang keempat angket. Instrumen penelitian. Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam menggunakan data yang diperoleh. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, lembar observasi guru, yang terakhir wawancara. Teknik analisis data. Lembar observasi. Dalam analisis data, penulisan akan mengambil data tentang hasil observasi, aktivitas belajar siswa, dan aktivitas mengajar guru. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru di tiap butir pernyataan menggunakan rumus P per persentase sama dengan jumlah skor per skor maksimal ideal kali 100. Adapun nilai rata-rata hasil keaktifan siswa dapat dihitung menggunakan rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah semua nilai siswa per jumlah siswa. Langkah angket. Lembar angket. Lembar pertama adalah memberikan skor pada tiap kriteria dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan perhitungan di tiap butir pernyataan menggunakan rumus menurut tegeh persentase sama dengan jumlah skor per skor maksimal ideal. Keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini difokuskan pada keaktifan belajar fikih siswa melalui media gambar dengan menggunakan teknik regulasi. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil tes dengan hasil observasi mengenai tingkah laku siswa dan penelitian pada saat kegiatan pembelajaran, dan membandingkan hasil tes dengan hasil wawancara. Teknik ini merupakan kegiatan pembelajaran keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Indikator keberhasilan. Yang pertama adalah melakukan keaktifan belajar. Dalam pembelajaran fikih minimal 70% siswa aktif. Kondisi dalam proses pembelajaran minimal 75% siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal KKM siswa kelas 70%. Tim penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang terlibat. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, beberapa guru. Yang ketiga, guru mata pelajaran fikih. Lampiran-lampiran. Yang pertama, lampiran RPP siklus 1 dan 2. Yang kedua, lampiran instrumen observasi. Yang ketiga, lampiran instrumen wawancara. Yang keempat, lampiran instrumen angket. Yang kelima, lampiran dokumentasi.